Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 2002 1030 1051. Pada saat ini saya sedang melaksanakan KKPLP di SMA Bima Ambulu di kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 topik pembahasan, yakni yang pertama masalah mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, terus yang ketiga cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir teori-teori pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum memasuki materi pengertian pertumbuhan ekonomi, kira-kira gambar apa yang ada di layar kaca? Iya, benar. Gambar di dalam pabrik. Kira-kira sedang melakukan kegiatan apa itu? Kegiatan ekonomi apa? Iya, kegiatan produksi. Nah, orangnya ini dinamakan apa? Kalau kegiatannya kan dinamakan produksi. Nah, untuk subjeknya ini dinamakan apa? Iya, produsen. Nah, untuk sekarang, akhir-akhir ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong masyarakat untuk menjadi seorang produsen atau seorang pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha ini yang menghasilkan barang dan jasa, yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Dengan menghasilkan dan menjual barang dan jasa ini dapat meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, maka pendapatan nasional itu akan otomatis naik dan berbanding lurus juga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Karena dikatakan suatu negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional dan otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, pengertian dari pertumbuhan ekonomi yakni proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Kemudian selanjutnya merupakan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada sumber daya manusia. Kira-kira kenapa sumber daya manusia itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Kira-kira sumber daya manusia yang bagaimana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ya, sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan, sumber daya yang berkarakter, sumber daya yang misalnya jujur, pekerja keras, terus kemudian bertanggung jawab, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, misal sumber daya manusianya orang Jepang, itu di sana kan sumber dayanya terkenal dengan ulet, pekerja keras, kemudian mereka juga dalam keterampilannya itu mendukung terhadap perkembangan zaman. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yakni sumber daya alam. Sumber daya alam. Kira-kira kenapa sumber daya alam bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Kalian misalnya diambil contoh, kalian ada yang tahu negara mana penghasil minyak terbesar di dunia? Ya, benar. Di Arab. Di Arab itu kan sumber daya alamnya berupa minyak itu sangat melimpah. Kemudian dalam pemerintahan itu juga dikelola dengan baik. Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yakni iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Di mana apabila ilmu pengetahuan teknologi di suatu negara itu tinggi atau
terhadap perkembangan zaman itu mengikuti, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh bagaimana? Misal di suatu negara itu ipteknya tuh sudah canggih atau sudah modern, di mana segala produksi itu dilakukan menggunakan mesin. Itu kan akan lebih mempercepat dalam melakukan produksi. Nah, itu juga akan menyebabkan produksinya naik, terus kemudian peningkatan terhadap pendapatan itu kan juga akan naik. Terus kemudian yang terakhir yakni budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan suka diubah. Misalnya budaya apa? Sebagai contoh, misal di suatu negara itu ada yang dinamakan budaya itu kan kayak kebiasaan ya. Sebagai contoh, di suatu negara tuh ada orang-orang yang biasa melakukan KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Misal di suatu negara itu ada budaya seperti itu. Nah, itu kira-kira akan mempengaruhi nggak terhadap pertumbuhan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi? Ya, tentu akan mempengaruhi kan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yakni perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, di mana rumusnya yakni PE atau biasanya diistilahkan dengan huruf G atau yang berasal dari bahasa Inggris growth yang artinya tumbuh. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya yakni PDBT dikurangi PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%, di mana PDBT itu merupakan PDB yang dicari. Misalnya nanti di dalam soal itu akan dicari berapa laju pertumbuhan ekonomi misalnya 2015. Nah, berarti yang PDB yang dimasukkan ke dalam PDBT yakni PDBT 2015. Kemudian yang PDBT min 1 bagaimana? Berarti PDBT dikurangi 1 tahun. Berarti 2015 dikurangi 1 tahun. Untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu memberikan contoh soal, yakni di dalam contoh soal ini terdapat 5 tahun. Terdapat 5 tahun PDB, yakni PDB tahun 2015, yakni 6.560,8, 2014 6.002,5, terus kemudian tahun 2013 5.894,3, 2012 5.579,8, dan yang terakhir 2011 5.346,2. Di mana soalnya yakni hitunglah besarnya laju pertumbuhan ekonomi negara X pada tahun 2015. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Yang sudah selesai nanti silakan maju ke depan. Untuk mendiskusikan jawabannya ini silakan didiskusikan dengan teman sebangku. Materi selanjutnya yakni mengenai teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran historis, kemudian yang kedua, aliran klasik, dan yang terakhir, aliran neoklasik. Selanjutnya yakni tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi historis. Di sini ada 5 tokoh. Untuk yang pertama yakni Frederick List, di mana beliau mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Nah, dulu itu kan dalam melaksanakan produksi ada beberapa tahapan atau dibagi beberapa masa, yakni masa bertani, kemudian masa berburu, masa bercocok tanam. Nah, itu merupakan teori yang dikemukakan oleh Frederick List. Untuk yang kedua yakni Werner Sombart, di mana beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi
terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Yang ketiga, yakni Walt Whitman Rostow, di mana beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4 tahapan, yakni yang pertama tradisional, kemudian transit, yang ketiga lepas landas, dan yang terakhir yakni menuju kematangan. Untuk tokoh yang keempat yakni Bruno Hildebrand, di mana beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar masyarakat, yakni barter, kemudian jual beli dengan uang, dan yang terakhir sistem kredit. Untuk tokoh yang terakhir yakni Karl Basser, di mana beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Untuk selanjutnya yakni teori pertumbuhan klasik. Di sini ada 3 tokoh teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama yakni Adam Smith. Beliau menyatakan bahwa perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua ada David Ricardo. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan atau itu saja. Kemudian yang terakhir yakni Robert Malthus, di mana beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibanding produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Berikut merupakan tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi klasik, ada 3. Yakni yang pertama ada Harold Bloomar, di mana beliau menyatakan bahwa perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Kemudian yang kedua ada Schumpeter, di mana beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir yakni Robert Solow, di mana beliau menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yakni pengertian pembangunan ekonomi, di mana pengertiannya yakni proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka panjang dan disertai adanya pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk slide yang terakhir yakni akan membahas mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Untuk perbedaannya, yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan
menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Terus kemudian yang kedua yakni perbedaannya ada di pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, sedangkan dari pembangunan ekonomi itu memperhatikan pemerataan pendapatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan poin yang terakhir yakni dalam pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan dalam pembangunan ekonomi itu memperhatikan pertambahan penduduk. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum